Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Bincang Bacaan, referensi bacaan untuk menambah pengetahuan. Nah, pada segmen kali ini, kita akan kenalan dengan bahan konstruksi dan struktur untuk membangun rumah di usia muda. Kali ini saya nggak sendiri nih, saya bersama dengan Profesor Nurholis, Guru Besar Arsitektur UII. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas, baik. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membagikan tips nih tentang bagaimana cara membangun rumah yang aman dan nyaman di Indonesia yang terkenal dengan iklim tropis, kemudian rawan dengan gempa. Nah, boleh dijelaskan Pak, mulai dari buku yang pertama? Ya, baik. Terima kasih teman-teman milenial semua. Jadi, saya punya beberapa buku yang sempat saya tulis dan beberapa terkait dengan bangunan aman gempa, kenyamanan, dan yang lainnya ya. Jadi yang pertama ini Mas, ini buku prinsip-prinsip desain arsitektur tahan gempa. Ya. Jadi ini di dalam buku ini bisa didapatkan bagaimana cara-cara untuk membuat rumah yang aman secara struktur. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengalaman gempa tahun 2006 itu kan kebanyakan yang menjadi korban kan masyarakat yang tinggal di rumah-rumah biasa itu. Isinya tentang itu. Ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi ketika kita mendesain rumah, itu kita harus memikirkan tentang faktor keamanannya, agar supaya rumah yang kita bangun itu aman, bisa melindungi kita dari bencana-bencana yang mengancam gitu ya. Nah, bukunya tadi, Prinsip-Prinsip Desain Arsitektur Tahan Gempa, karangan dari Profesor Nurholis Idham sendiri ya Pak? Betul, betul. Sebelum berlanjut ya, sedikit saja saya tambahkan bahwa dengan membaca buku ini, insya Allah teman-teman semua akan paham tentang bagaimana cara bersikap terhadap alam ya, yaitu gempa bumi. Nah, ada berbagai macam struktur yang kita bisa pakai, struktur kayu, struktur beton bertulang, struktur batu bata. Nah, semuanya ada di sini supaya kita tidak terulang lagi itu bencana gempa tahun 2006 di Yogyakarta yang kebanyakan memang secara struktural rumah-rumah masyarakat itu kurang memenuhi persyaratan. Yeah. Ini yang buku pertama. Lalu buku yang kedua Mas, ini ada buku arsitektur dan kenyamanan termal ya. Nah, di buku ini kita sampaikan bagaimana membuat hunian yang nyaman. Nah, seperti kita ketahui bersama juga bahwa daerah tropis ya, Indonesia itu kan daerah tropis. Tidak panas, tetapi lembab. Kita gampang gerah, sumuk, dan seterusnya. Nah, supaya tidak usah pakai AC ya, lalu kemudian hunian kita nyaman, maka di sini adanya gitu ya. Bukaannya atau jendelanya harus dibuat kayak apa, menghadap kemana, kemudian atapnya harus pakai apa, dindingnya harus pakai apa. Insya Allah semua ada di sini sehingga teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Ini buku yang kedua Mas. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika kita membangun rumah juga memikirkan soal rasa. Jadi ketika kita di rumah tuh gimana caranya kita bisa betah, kumpul dengan keluarga gitu ya. Gimana cara kita mendesain rumahnya dengan sirkulasi udara yang baik, dengan pencahayaan yang baik juga. Nah, di sini nih bukunya. Arsitektur dan Kenyamanan Termal, karya Profesor Nurholis Idham. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak dengan ya, buku selanjutnya. yang buku selanjutnya ini sama-sama bangunan, bisa bangunan untuk rumah rakyat juga. Yang ini terkait dengan bangunan bertingkat rendah. Jadi memang agak teknis, tetapi insya Allah uraiannya itu sederhana ya, dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami dengan mudah. Jadi di buku ini dijelaskan bagaimana bangunan bertingkat ya, karena kan rumah-rumah generasi milenial itu kan ya bertingkat karena tanahnya mahal sudah. Nah, membuat bangunan bertingkat itu bagaimana caranya, idealnya seperti apa, di buku ini teman-teman bisa dapatkan. Ini yang buku ketiga Mas. Ya. Jadi buku yang ketiga kali ini tentang bagaimana cara kita membangun rumah dengan desain vertikal ya Pak, hunian vertikal ya. Ya, bertingkat. Bertingkat, ya. Dengan judul Merancang Bangunan Gedung Bertingkat Rendah, karya dari Profesor Nurholis Idham. Nah, untuk buku-buku yang sudah dijelaskan oleh
Bapak Profesor Nurholis Idham tadi bisa kalian dapatkan di e-commerce atau marketplace yang biasa kalian ini gunakan gitu. Nah, itu. Ya, saya pikir bukunya tidak mahal ya, itu murah gitu, sehingga saya pikir teman-teman bisa dengan mudah membelinya dengan online begitu. Ada beberapa buku yang lain sebenarnya yang bisa juga saya ceritakan. Yang lain itu terkait dengan arsitektur masjid, arsitektur Islam dan lain sebagainya. Itu juga saya alhamdulillah sempat mengarang buku itu. Teman-teman juga bisa dapatkan di marketplace. Gitu Mas. Nah, itu tadi segmen Bincang Bacaan, referensi bacaan untuk menambah pengetahuan. Sampai jumpa di acara Bincang Bacaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.